Halo, perkenalkan saya Roni. Di channel Obsidian, kita akan membahas berbagai hal untuk peningkatan diri. Peningkatan diri yang bukan abal-abal, peningkatan diri yang bukan hanya berputar di lingkaran tong setan. Simak video ini sebagai pengantar apa yang akan kita bahas di channel ini. Channel Obsidian memiliki moto, tahu, mau, mampu. Dari kita tahu, kita menjadi mau, dan ujungnya kita menjadi mampu. Di era saat ini, waktu yang digunakan manusia itu habis hanya untuk bekerja dan menghibur diri. Menghibur diri paling banyak dilakukan di media sosial, entah menonton film atau menonton YouTube dan melihat konten-konten di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, maupun TikTok. Namun seperti yang kita ketahui, banyak sekali evaluasi tahunan atau tujuan tahunan yang berujung tidak terlaksana atau tidak ada yang berhasil karena apa yang mereka pelajari tidak mereka terapkan secara langsung, atau bahkan hal yang dipelajari itu memang tidak dapat diterapkan secara langsung, atau intinya itu hanya berupa kulit saja. Terlihat seperti kita sedang belajar, kita sedang berkembang, tetapi ternyata itu hanyalah ilusi semata, sehingga hasilnya nol besar dan hanya buang-buang waktu semata. Jadi pertanyaan besarnya adalah why, kenapa? Hal yang pertama adalah kebiasaan tong setan. Kebiasaan yang kita anggap berguna atau membuat kita berkembang. Seperti nonton film, bekerja, mencari pengalaman, tetapi bila mana hal tersebut tidak diukur dan ternyata hal tersebut tidak memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan finansial, karir, maupun keuangan dan kehidupan kita, hal tersebut hanya membuang-buang waktu atau ekspektasi kita tidak terwujud sesuai apa yang kita bayangkan, sehingga timbul kekecewaan. Yang kedua, adanya toxic habit, habit-habit yang dibentuk oleh lingkungan yang dianggap hal yang baik, hal yang biasa, tetapi ujung-ujungnya malah merugikan kita. Yang ketiga adalah useful habit, habit-habit yang sebenarnya berguna, namun seringkali diremehkan atau tidak dilakukan. Konsep atomic habit, konsep yang menarik tetapi banyak orang yang salah kaprah, yang mengatakan dengan melakukan hal kecil itu akan menimbulkan hal besar di kemudian hari. Bila dilakukan dengan benar, hal ini akan sangat powerful, tetapi bila mana dilakukan dengan salah, seperti mencari holy grail atau hal yang sangat hebat, yang bila mana kita menekan satu tombol, maka kehidupan kita akan berubah. Hal ini akan sangat berbahaya. Konsep dari growth habit untuk mengembangkan diri. Konsep ini sudah dimulai sejak banyaknya motivator-motivator yang ada di Indonesia, dan namun cara yang dilakukan seringkali keliru atau bahkan menyesatkan. Dan yang terakhir adalah konsep coping. Kebiasaan yang kita lakukan sebenarnya merupakan coping. Coping untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita akan bahas di konten selanjutnya. Dalam konsep motivasi ataupun pembelajaran, seringkali adanya afirmasi yang diulang-ulang tiap hari yang bertujuan untuk membangun pikiran alam bawah sadar. Namun, afirmasi yang keliru tidak akan memberikan hasil yang signifikan atau bahkan malah dapat berbahaya. Afirmasi yang saya temukan dan saya gunakan di pertengahan akhir tahun 2022 adalah afirmasi berikut. Make it simple, make it clear, make it better. Dapat dilakukan dengan berdoa ataupun meditasi. Make it simple, make it clear, make it better. Atau seperti ini. Make it simple, make it clear, make it better. Bertujuan untuk menetralkan bila mana tubuh kita itu saat bekerja, kita itu seperti orang yang tergoncang. Nah, kita perlu menetralkan untuk menenangkan. Kita harus melihat masalah itu secara simpel, membuatnya lebih jelas, sehingga kita dapat menyelesaikan atau menghadapi masalah tersebut dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya berfungsi pada masalah saja, tetapi juga pilihan hidup atau pembentukan kebiasaan ataupun pola dalam berbisnis, bekerja, keluarga, bersosial, dan membentuk kebiasaan-kebiasaan kita lainnya. Inti dari afirmasi ini adalah make it simple. Inti dari pilihan atau masalah yang kita lakukan,
yang kita hadapi itu apa? Yang kedua adalah it clear, kejelasan. Kejelasan akan memberi rasa aman kepada diri kita maupun pada orang lain. Sehingga bila mana kita menerapkannya dalam dunia bisnis, bisnis yang jelas apa yang mau ditawarkan, bisnis yang tidak gaduh-gaduh, campur-campur, seperti itu, orang akan lebih mudah percaya dan mengatakan, oh orang ini jualannya spesifikasi atau spesialisasinya ini. Seorang dokter hewan memiliki kemampuan yang sangat terampil di bidang kesehatan hewan. Seorang dokter gigi kemampuannya berarti sangat ahli di bidang gigi. Begitu juga dengan pedagang maupun dalam proses kita menentukan keterampilan dalam bisnis ataupun profesional dan pekerjaan kita harus memilih, kita itu harus jagonya di apa, sisanya adalah pelengkap, kemampuan pelengkap. Kesimpulannya dan kejelasannya itu akan membuat perilaku kita menjadi lebih terarah, lebih mudah kita latih, sehingga kita memiliki kebiasaan yang lebih baik, kebiasaan baru, atau meningkatkan kebiasaan lama yang sudah baik. Sehingga kita membentuk karakter yang lebih tangguh, lebih baik, dan dapat membuat kita berkembang di kemudian hari. Tagline selain dari channel ini, ada juga tagline dari toko online yang saya bentuk, yaitu adalah Better Choice for a Better Life. Dalam memilih, kita harus tahu tentang diri kita untuk perkembangan kita. Apa yang harus kita pelajari, tahu apa yang harus kita lakukan, mau untuk melakukannya, mau untuk mempelajarinya, sehingga kita menjadi mampu. Konsep takdir. Apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya tentu saja bisa. Takdir mungkin 50% sampai 70% ada di tangan yang maha kuasa, tetapi sisanya itu berdasarkan karakter, kebiasaan, dan perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Konsep 4 pilar kehidupan. Dalam kehidupan ini, saya membagi ada 4 pilar, yaitu adalah pertama adalah pilar keuangan dan pekerjaan, kedua adalah pilar keluarga dan sosial, yang ketiga adalah pilar aktualisasi, yang berisi idealisme versus realitas, kekuatan versus kelemahan kita, spiritual ataupun materialisme, dan pilar yang keempat adalah pilar growth. Untuk dapat berkembang, kita harus tahu apa yang nyata atau hanya impian semata, impian yang bisa terrealisasi maupun impian yang hanya iming-iming atau banyak kebohongan belaka. Ada beberapa konsep yang akan kita jelaskan di konten-konten selanjutnya. Yang pertama adalah konsep dunia isekai. Apa bahayanya dan apa praktek dunia isekai di dunia nyata ini. Yang berikutnya adalah konsep The Matrix. Berikutnya juga adalah konsep Blue Ocean. Pada channel ini akan ada 4 tipe konten. Yang pertama adalah konten multiverse, multi tafsir versi sendiri. Yang kedua adalah privilege, perihal pikiran, laku, dan gelisah. Yang ketiga adalah maintenance, main terus nanti cilaka. Lalu ada konsep halu, hal tentang spiritual kita. Konten yang pertama adalah konten multiverse, multi tafsir versi sendiri. Banyak konsep-konsep, kata-kata bijak, atau hal-hal pengertian yang ada di luar sana yang seolah-olah itu semua baik. Tetapi bila mana kita telaah, bila mana kita menggunakannya dengan cara yang salah, pemahaman yang salah, itu akan justru menjerumuskan dan berbahaya untuk perkembangan kehidupan kita sebagai individu masing-masing. Saya memberinya skala dari bahaya, tidak bahaya, belum tahu kebahayaannya, tidak berguna, sampai berguna. Kita perlu mempelajari hal ini supaya kita terhindar dari dunia tipu-tipu dan menuju ke dunia yang lebih waras. Konten yang kedua adalah konten privilege, perihal pikiran, laku, dan gelisah. Banyak sekali nasihat mainstream yang mengatakan konsep 10.000 jam. Apa yang kita lakukan sama hal yang sama selama 10.000 jam akan membuat kita menjadi expert. Tinggal seseorang berfokus pada kuantitas, tidak melihat alat untuk mencapai suatu mastery, tetapi hanya melihat suatu dalam hal kuantitas. Melakukan hal yang sama, misalnya mohon maaf, kita tidak mendiskreditkan cleaning service. Melakukan cleaning service sampai master di cleaning service, apakah akan berdampak pada kehidupan pekerjaannya secara signifikan? Hal tersebut
harusnya menjadi perenungan kita. Apa yang sebenarnya perlu kita lakukan? Kita tidak hanya dari apa kata orang, tapi harus dari pengalaman sejati kita. Apa yang berguna untuk kita, apa yang dapat kita terapkan di lingkungan kita, sehingga dapat memberikan hasil. Entah itu dari segi keuangan, sosial, perkembangan, aktualisasi, membentuk branding, supaya kita lebih dipercaya. Perilaku manusia tidak sesimpel yang ada dijelaskan secara mainstream. Perlu dilakukan pembelajaran yang penuh. Yang mana ingin melakukan pembelajaran dalam hal membentuk perilaku yang dapat mengarahkan kita untuk memiliki gaya hidup yang membuat kita berujung menjadi orang kaya secara jasmani, rohani, maupun secara karakter. Bonus, tetap kaya, karena banyak orang yang kaya ujung-ujungnya bangkrut dengan seketika. Silakan bisa dicek. Saya akan membuat video khusus tentang e-book yang saya jual. Ada 2 e-book, yang satu e-book tentang cara menjadi kaya dan tetap kaya, yang kedua adalah tentang bagaimana investasi dan trading saham, supaya saham itu tidak memberikan angan-angan yang terlalu banyak tipu muslihatnya sehingga membuat kita kecewa atau bahkan kehilangan uang. Misalnya uang pensiunnya sudah dikumpulkan, ditaruh di saham dan kehilangan, itu sungguh sangat mengenaskan. Bagaimana cara memesan e-book? Nanti akan saya buatkan video khusus, plus ada di Instagram yang akan saya buat. Konten ini untuk mengarahkan kita dari jalan kehancuran menjadi jalan keberlimpahan atau jalan yang lebih baik. Maintenance, main terus nanti celaka. Banyak orang yang berkhayal dan bermimpi seolah-olah kehidupan ini seperti ada di anime ataupun di game. Mereka membuat impian, cita-cita yang sangat muluk dan sangat-sangat tidak realistis. Bila mana hal tersebut tidak terjadi, mereka akan menjadi sangat kecewa. Konsep-konsep yang ada di game dibawa ke dunia nyata, seperti gacha, berjudi, peluang. Apa yang mereka lakukan seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan kehidupan mereka. Banyak sekali yang mengaruhi hal ini. Hal ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, teman terdekat, maupun media sosial yang saat ini sangat-sangat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi cara pandang dan cara mempersiapkan kehidupan dalam diri seseorang. Hal ini untuk membebaskan kita dari dunia isekai versus dunia, ternyata dunia asli tidak seindah anime ataupun isekai. Konten yang keempat adalah hal spiritual. Kita tidak akan membahas tentang agama tertentu, supaya tidak menyinggung agama secara spesifik, tapi kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membantu, membuat kita memiliki pandangan baru tentang bagaimana kita melihat manusia sebagai makhluk yang tidak hanya makhluk fisik, material, tetapi juga makhluk spiritual. Supaya kita dari hal yang halu, jadi tidak halu-halu amat gitu. Konten yang keempat ini bersifat sharing, bisa saja salah, bisa saja benar, silakan digunakan sebagai proses diskusi. Bila mana baik, bisa diterima, bila mana salah, kita bisa diskusikan. Sampai sini konten pembukaan, kita akan lanjut di konten berikutnya. Stay tune in my channel, beri like, dan subscribe bila mana konten-konten seperti ini teman-teman anggap berguna.